Selamat datang di eksplorasi mendalam kita kali ini untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan. Mungkin lagi nyetir atau sekedar lagi bersiap-siap mau kerja, ya? Betul sekali. Atau mungkin Anda memang didorong oleh rasa penasaran aja. Kita hari ini sudah menyiapkan materi yang bisa dibilang sangat memikat. Sangat memikat dan sedikit berbeda dari biasanya. Tepat, karena misi kita hari ini tuh bukan sekedar membaca ulang buku teks sejarah militer atau menghafal tanggal-tanggal perang gitu. Bosen juga ya kalau cuma menghafal tahun. Nah iya, kita bakal menyelami sebuah karya klasik yang pengaruhnya luar biasa, yaitu kutipan dari buku karya M.L. Weems yang judulnya The Life of George Washington. Buku yang sangat ikonik pada masanya. Iya, ikonik banget. Kita akan mencoba menggali inti dari karakter sang tokoh, terus anekdot-anekdot unik di masa kecilnya, dan pastinya pelajaran moral yang disembunyikan di balik sejarah epik ini. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh nih, ada satu konteks yang sangat penting untuk Anda pegang selama mendengarkan diskusi kita kali ini. Silahkan, ini konteks yang cukup krusial ya. Sangat krusial. Teks yang kita bedah hari ini kan ditulis dengan gaya penceritaan sejarah yang sangat dramatis. Dan tentu saja punya nuansa politis yang kental pada zamannya. Era Revolusi Amerika ya? Tepat. Jadi, penjelajahan kita sama sekali tidak bertujuan untuk memihak pada pandangan politik manapun. Entah itu dari sisi loyalis kerajaan Inggris atau dari sisi para revolusioner Amerika. Posisi kita murni netral. Sepenuhnya imparsial. Kita di sini murni untuk membedah bagaimana sumber aslinya mengkonstruksi peristiwa-peristiwa itu. Dan mencoba memahami gagasan serta emosi yang ingin ditanamkan penulisnya kepada pembaca di abad ke-19. Oke, mari kita bedah ini. Narasi Weems ini dibuka dengan sebuah premis psikologis yang sangat tajam tentang perbedaan antara kehidupan publik dan realitas kehidupan pribadi. Dia membedakannya dengan sangat tegas. Benar, dia berargumen kalau karakter publik seseorang itu seringkali hanyalah sebuah ilusi, kayak semacam topeng yang dipoles sedemikian rupa demi ambisi atau pengakuan. Dan untuk memberikan kontras yang jelas, dia langsung mencontohkan Benedict Arnold. Nah, Benedict Arnold ini kan di panggung publik, dia adalah jenderal yang brilian, pahlawan perang yang sangat dielu-elukan. Tapi kehidupan pribadinya menceritakan hal yang sangat berbeda. Jauh berbeda. Di balik layar, dia ini pria yang menggelapkan persediaan rum dari toko logistik militer. Menggelapkan rum di tengah perang. Iya, bayangkan saja. Weems pakai contoh ini untuk menegaskan satu hal, karakter asli manusia itu cuma bisa dilihat di ruang privat pas lagi nggak ada sorotan mata publik. Itu adalah titik tolak yang sangat brilian dari penulis. Dia seolah ingin melucuti kemegahan artifisial dari para tokoh sejarah ini. Supaya kita melihat sosok aslinya. Betul. Weems berpendapat kalau kita benar-benar ingin menemukan kehebatan sejati seorang George Washington, kita nggak boleh mencarinya saat dia sedang menunggang kuda putih di medan pertempuran. Sambil menghunuskan pedang gitu ya? Iya, kebesaran itu tidak lahir di sana. Kebesaran itu justru ditempa di ruang yang paling sunyi dan private. Yaitu di masa kecilnya, di kebun keluarganya. Di sanalah fondasi moral yang tak tergoyahkan itu dibangun. Dan kalau bicara soal masa kecil di kebun, Weems ini menyajikan 3 kisah yang sangat berurutan tentang hubungan Washington dengan ayahnya Augustine. Kisah-kisah yang sangat ikonik. Kisah pertama itu berlatar di sebuah kebun apel. Suatu hari, ayahnya ingin mengajarkan tentang kemurahan hati. Jadi dia minta George kecil untuk membagikan sebuah apel besar pemberian sepupunya kepada saudara-saudaranya. Berbagi dengan saudara. Iya, dan ayahnya janji kalau kemurahan hati itu pasti akan dibalas oleh Tuhan. Nah, pas musim gugur tiba, sang ayah membawa George kembali ke kebun itu. Untuk membuktikan janjinya. Benar, coba bayangkan pemandangan hari itu. Pohon-pohon apel melengkung ke bawah, rantingnya hampir patah karena panennya melimpah ruah banget, sampai menutupi tanah rumput dengan buah yang memerah. Sang ayah menggunakan momen visual yang luar biasa itu untuk membuktikan kalau alam semesta itu benar-benar menghargai mereka yang mau berbagi. Yang menakjubkan di sini adalah Bagaimana visualnya bekerja ya? tepat, visual yang sangat kuat. Dan metode pengajaran visual ini berlanjut ke kisah kedua. Ini mungkin mitos pembentukan karakter yang paling terkenal dalam sejarah Amerika. Kisah pohon ceri. Walaupun banyak sejarawan modern yang memperdebatkan keaslian peristiwa ini, tapi nilai moral dari Weems sangat jelas.
Momen ketika George yang baru berumur 6 tahun dapat hadiah kapak kecil, namanya anak laki-laki dapat mainan baru kan, dia meretas apa saja di sekitarnya. Termasuk pohon ceri kesayangan ayahnya. Tanpa sadar dia merusak pohon ceri Inggris favorit ayahnya itu. Besok paginya sang ayah lihat kerusakan itu, dan pastinya sangat marah. Dia tanya siapa pelakunya. Di titik ini kan George sebenarnya bisa saja berbohong. Bisa banget, dia bisa menyalahkan pekerja kebun. Tapi dia menatap ayahnya dan mengucapkan kalimat legendaris itu. Saya tidak bisa berbohong, ayah. Saya yang memotongnya dengan kapak saya. Dan respons ayahnya adalah sesuatu yang di luar dugaan. Bukannya menghukum, ayahnya malah memeluknya erat dan bilang kalau kejujuran putranya jauh lebih berharga dari ribuan pohon ceri. Ribuan pohon ceri yang berbunga perak atau berbuah emas sekalipun. Apa yang bikin kisah ini bertahan berabad-abad itu bukan tentang pohonnya. Tapi tentang cara ayahnya mendidik kan? Betul, tentang desain pendidikan moral dari sang ayah. Augustine tidak menggunakan hukuman fisik yang keras, yang padahal itu norma standar banget di era tersebut. Dia merespon kejujuran dengan validasi emosional. Dan kecerdasan pedagogis sang ayah ini mencapai puncaknya di kisah ketiga, yaitu tentang kebun bibit kubis. Kisah kebun kubis ini sangat elegan. Jadi sang ayah ini diam-diam menyemai biji kubis di sepetak tanah, tapi dia nggak menanamnya secara acak. Dia mengatur posisinya. Iya, dia menaburnya sedemikian rupa sampai pas tunas-tunas hijau itu menyembul, mereka tumbuh mengeja nama lengkap George Washington. Sengaja dibentuk seperti itu. Pas George menemukan itu, matanya terbelalak. Dia lari panik cari ayahnya, menarik tangannya ke kebun. Dia bersikeras nggak mungkin kebetulan alam bisa menumbuhkan tanaman mengeja namanya. Pasti ada yang bikin. Pasti ada campur tangan seseorang. Dan di momen kebingungan itulah, sang ayah memasukkan pelajaran teologis terbesarnya. Pelajaran tentang sang pencipta. Saat George mengakui pasti ada kecerdasan yang merancang tanaman itu, ayahnya langsung menarik analogi tersebut ke skala yang lebih masif. Ke alam semesta. Dia memandu George untuk memperhatikan tubuhnya sendiri. Mata yang bisa melihat, telinga yang mendengar, tangan yang bergerak. Dia tanya, apakah semua kerumitan ini bisa terjadi cuma karena kebetulan? Sebuah pertanyaan retoris yang kuat. Sang ayah menanamkan rasa hormat kepada Tuhan bukan lewat doktrin ketakutan atau ancaman neraka, tapi lewat kekaguman rasional pada keteraturan alam. Inilah akar kebajikan Washington. Kompas moral yang akan memandunya saat dia memegang kekuasaan absolut nanti ya. Menarik sekali melihat filosofi alam ini membentuk karakternya. Sangat menarik. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Dari masa kanak-kanak, narasi Wims bertransisi secara dramatis. Dia mulai mendeskripsikan fisik Washington yang tumbuh jadi pemuda dengan ketangguhan hampir mitologis. Kekuatan fisiknya sering digambarkan di luar kebiasaan manusia normal. Ada catatan bagaimana dia mampu melempar batu melintasi sungai Rappahannock yang lebar itu. Sebuah unjuk kekuatan yang dianggap mustahil buat pria biasa. Dan rutinitas gulatnya? Iya, pas dia remaja dan kerja jadi surveyor lahan di hutan belantara, hiburan utamanya di malam hari setelah capek kerja adalah bergulat. Dia rutin mengadu fisik sama 7 pemuda bersaudara berbadan raksasa. Stinson dan Crawford bersaudara. Bayangkan, bergulat melawan 7 raksasa sebagai hiburan malam. Detail tentang gulat dan kehidupan keras di hutan ini krusial banget. Wims sedang membangun argumen bahwa kekuatan fisik Washington ini sebenarnya adalah gladi resik dari alam semesta. Gladi resik untuk apa? Untuk beban fisik dan mental luar biasa yang harus dia pikul di masa depan saat memimpin revolusi. Tapi di tengah maskulinitas itu ada satu titik balik karir yang sangat emosional. Ini yang pas dia umur 15 tahun ya? Benar. Di usia 15 tahun, Washington muda sebenarnya sudah bersiap meninggalkan Amerika. Ambisi militernya tinggi banget. Dan dia sudah dapat posisi perwira junior di Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Seragamnya sudah siap, kopernya sudah digeladak kapal perang Inggris di pelabuhan. Sudah tinggal berangkat. Tunggu, ini kontras yang gila sih. Seseorang yang nantinya memimpin revolusi ngelawan Inggris, dulunya hampir masuk mesin perang kerajaan Inggris itu sendiri. Sejarah bisa aja berbelok di hari itu. Terus apa yang menghentikannya? Pas dia mau pamit terakhir kali, ibunya nggak kuasa nahan sedih dan mulai menangis terseduh-seduh. Melihat air mata ibunya, pemuda yang bisa gulat sama 7 raksasa ini hatinya luluh. Dia langsung suruh kopernya diturunkan lagi dari kapal? Dia mengubur ambisi pribadinya, murni karena empati sama ibunya.
layar bakal jadi perwira Inggris yang setia. Seluruh lintasan sejarah Amerika dan mungkin peta politik dunia modern bakal terbentuk sama sekali berbeda. Keputusan kecil yang mengubah dunia. Dan penolakannya itu justru ngebawa dia ke ujian bertahan hidup yang paling brutal, yaitu Perang Prancis dan Indian. Perjalanan musim dinginnya sebagai utusan itu sangat menyiksa. Wims mendeskripsikannya dengan detail. Bayangkan Anda ada di tengah hutan yang membeku. Dia sempat ditembak dari jarak cuma 15 langkah sama seorang Indian yang sembunyi, tapi ajaibnya pelurunya meleset. Dan kejadian di Sungai Es. Besoknya, pas coba menyeberang sungai pakai rakit buatan tangan, dia terlempar ke air yang penuh pecahan balok es. Hampir mati tenggelam dan membeku di pulau es semalaman. Tapi momen yang benar-benar mematangkan insting tempurnya itu pas tragedi kekalahan Braddock. Iya, Jenderal Edward Braddock. Dalam teks ini, Braddock melambangkan puncak keangkuhan militer Eropa. Dia mimpin pasukan Inggris yang disiplin, tapi dia nolak mentah-mentah saran taktis Washington soal cara perang di hutan Amerika. Braddock bahkan ngerendahin Washington kan? Dia manggilnya Young Buckskin. Julukan ejekan buat orang udik dari hutan yang berani ngajarin perwira elit Inggris. Keangkuhan yang dibayar mahal. Pasukan Braddock yang seragamnya merah mencolok itu disergap di tengah hutan lebat. Panik massal pecah. Musuh nembak dari balik pohon tanpa kelihatan. Tentara Inggris yang terbiasa perang di padang terbuka langsung kocar-kacir. Coba bayangkan kekacauannya. Asap mesiu tebal, teriakan, darah di mana-mana. Tapi Washington, yang hari itu lagi demam tinggi sampai harus ikat bantal di pelananya, justru memacu kudanya nembus hujan peluru. Dia mencoba mengatur formasi. Wims nyatat momen epik di mana 4 kuda yang ditunggangi Washington mati tertembak dari bawahnya satu persatu. Pakaiannya robek berlubang terserempet peluru di berbagai sisi. Tapi kulitnya nggak tergores sedikit pun. Sama sekali nggak luka. Nah, untuk menegaskan aura keajaiban ini, Wims masukin kesaksian mistis dari seorang kepala suku Indian yang mimpin penyergapan itu. Bertahun-tahun kemudian, kepala suku itu bersumpah kalau Washington punya perlindungan gaib. Perlindungan gaib gimana? Dia ngaku udah membidik dan nembak senapannya langsung ke arah Washington sebanyak 17 kali. 17 bidikan jitu yang dia yakin nggak mungkin meleset. Tapi pemuda itu nggak jatuh-jatuh? Iya, jatuh. Fakta bahwa dia selamat dari pembantaian itu memperkuat narasi Wims bahwa ada tangan tak terlihat yang sengaja jaga nyawanya buat tujuan yang jauh lebih besar nanti. Dari hutan berdarah itu, narasi Wims ngarahin kita pada percikan api revolusi Amerika itu sendiri. Apa sih yang bikin koloni-koloni ini yang awalnya bangga jadi warga Inggris, tiba-tiba angkat senjata? Masalah pajak dan perwakilan pastinya. Benar. Penulis merangkumnya ke kebijakan pajak yang dianggap menindas, kayak undang-undang stempel dan pajak teh. Tapi bukan cuma soal uang, ada luka psikologis akibat kesombongan menteri-menteri Inggris. Mereka memandang orang Amerika cuma kumpulan narapidana. Iya, kumpulan buangan yang harusnya bersyukur udah diselamatkan dari tiang gantungan di London. Retorika merendahkan ini kan bensin yang disiram ke api ketidakpuasan. Pas elit penguasa nyebit populasi pekerja keras yang ngebangun peradaban di alam liar sebagai budak, atau narapidana rendahan, mereka lagi ngerobek harga diri kolektif. Dan pas harga diri itu meletus jadi perlawanan fisik, Wims nyeritainnya pakai kombinasi keberanian dramatis dan, anehnya, humor satir. Humor di tengah perang ini emang daya tarik tersendiri. Mari kita lihat pertempuran Bunker Hill. Pasukan Amerika saat itu sangat miskin logistik. Mereka kehabisan amunisi. Makanya ada perintah legendaris dari Jenderal Putnam ya? Betul. Perintah yang legendaris bukan karena kehebatannya, tapi karena keputusasaannya. Jangan menembak sampai kalian bisa melihat bagian putih dari mata musuh. Harus hemat setiap butir peluru. Lalu ada pertempuran di Sullivan's Island. Di tengah hujan peluru meriam kapal Inggris, Sersan Jasper lompat ke pantai terbuka demi negehin lagi bendera Amerika yang tiangnya patah. Sebuah keberanian yang dramatis. Tapi tragedi ini diimbangi sama anekdot absurd tentang Komandan Angkatan Laut Inggris, Sir Peter Parker. Anekdot Sir Peter Parker ini berfungsi buat ngelanjangi ketidakmampuan komando Inggris lewat komedi. Tepat banget. Di tengah pertempuran kacau itu, peluru meriam Amerika melesat masuk ke geladak dan secara presisi merobek bagian belakang celana sutra sang komandan sampai hancur. Pas lagi sibuk perang malah celananya robek. Setelah pertempuran gagal itu, dalam keadaan masih terguncang dan celana robek, Sir Peter Parker manggil pilot kapalnya yang berkulit hitam, namanya Cujo. Dia nanya berapa kedalaman air laut supaya bisa bermanuver mundur. Dan jawaban Cujo sangat jenaka.
Kisah dengan polosnya jawab kalau dia nggak tahu cara ngukur air laut yang begitu luas karena dia nggak punya pot quark atau wadah takar bir. Kisah celana sutra robek dan dialog absurd itu emang bikin ketawa. Tapi kalau kita kaitkan ini dengan gambaran besarnya, komedi itu sebenarnya sengaja disisipkan buat nutupin tragedi suram pihak Amerika. Keadaan mereka saat itu sangat memprihatinkan ya. Pas perwira Inggris ributin celana sutranya, pasukan Washington justru lagi kelaparan. Jalan tanpa sepatu nembus salju sampai ninggalin jejak darah dan nggak punya dana sama sekali. Tapi dalam keputusasaan gelap itu, Washington nunjukin kegeniusan taktisnya di Trenton. Menyeberangi sungai Delaware yang membeku. Di tengah badai salju malam Natal, dia bawa pasukannya ngelewatin bongkahan es buat nyergap musuh secara tak terduga. Dan kemenangan di Trenton ini bawa kita ke satu elemen paling menyentuh dari kepemimpinan Washington. Kekuatan dari kebaikan hati. Musuh yang mereka tangkap itu pasukan Hessian, tentara bayaran dari Jerman yang disewa Inggris. Pasukan ini sebelumnya udah dicuci otaknya sama komandan mereka sendiri. Mereka dikasih tahu kalau orang Amerika itu kanibal buas. Ya, ras tanpa aturan yang bakal nyiksa dan makan mereka kalau ketangkap. Terus apa yang terjadi pas Washington nangkep hampir 1.000 tentara ini? Bukannya dirantai di penjara bawah tanah, Washington pakai pendekatan perang psikologis yang brilian. Dia pindahin para tawanan ini ke pedalaman Pennsylvania. Ke komunitas petani keturunan Belanda. Betul. Petani ini datang pakai dialek bahasa Jerman yang mirip. Mereka nawarin makanan berlimpah dan kehangatan tungku api. Bahkan nawarin tanah. Mereka bilang, jadilah petani di sini dan kalian boleh nikah sama anak perempuan kami. Bayangin guncangan mental tentara bayaran itu. Siap disiksa kanibal, malah ditawari rumah, makanan, dan keluarga. Kebijaksanaan Washington meluluhkan musuh yang paling nakutin sekalipun. Ribuan dari mereka akhirnya membelot dan nolak balik perang melawan Amerika. Teks ini ngebuktiin kalau kemanusiaan dan empati di momen yang tepat jauh lebih mematikan dari peluru meriam. Nah, ngomongin soal kesetiaan dan nilai karakter, sumber kita ngarahin ke studi kontras yang gelap banget di bagian keempat, yaitu jatuhnya Jenderal Benedict Arnold dan tragedi Major Andre. Mari kita kembali ke Arnold yang kita singgung di awal tadi. Kenapa jenderal sehebat dia bisa berkhianat? Wims ngejelasin akar kejatuhannya ada di gaya hidup. Setelah ditugaskan di Philadelphia, Arnold hidup dalam kemewahan yang jauh melampaui gajinya. Jamuan makan mewah, beli kereta kuda mahal, berjudi, sampai akhirnya tercekik utang. Dan demi uang, dia ngambil keputusan yang menghancurkan namanya. Dia rela ngejual cetak biru pertahanan benteng paling strategis Amerika, West Point. Dia juga ngerencanain skenario buat nyerahin nyawa Washington ke Inggris. Semuanya ditukar dengan 10.000 guineas dan pangkat Jenderal Inggris. Dan orang yang diutus Inggris buat ngambil dokumen rahasia itu adalah perwira muda yang brilian, Mayor John Andre. Disinilah letak ironi moral yang dieksplorasi Wims. Saat Mayor Andre nyamar pakai pakaian sipil buat balik ke garis Inggris, dia dicegat sama 3 milisi pemuda Amerika, Paulding, Williams, dan Fanford. 3 pemuda kelas pekerja yang miskin. Pas mereka geledah Andre dan nemuin cetak biru di sepatunya, Andre sadar nyawanya terancam. Dia coba nyuap mereka. Dia copot jam tangan emasnya. Ditolak. Tapi 3 pemuda miskin yang pakaiannya lusuh ini nolak semua godaan itu. Kesetiaan 3 pemuda miskin ini berdiri kontras dan nampar wajah Jenderal Arnold yang rakus. Tapi tunggu sebentar, kalau Andre itu agen musuh, kenapa Wims yang sangat patriotik ini justru ngasih porsi simpati yang dalam ke Mayor Andre? Nah, ini memunculkan satu pertanyaan penting. Kenapa Wims berbuat gitu? Karena dia mau nyorotin sisi kemanusiaan Andre. Ada anekdot sebelum penangkapannya, Andre nemuin anak laki-laki Amerika yang ditawan di penjara Inggris yang mengerikan di New York. Dia merasa ibah. Andre menenangkan anak yang ketakutan itu, sepihak ngasih dia kebebasan dan ngamanin perjalanannya supaya bisa balik ke ibunya. Ini nunjukin Andre bukan monster penjajah, tapi pria dengan kompas moral yang mulia. Makanya, pas Andre diadili sebagai mata-mata, gelombang simpati mengalir deras dari pihak Amerika. Bahkan Washington dikabarkan netesin air mata pas harus nandatanganin surat hukuman gantung Andre. Hukum perang saat itu kan mutlak. Nyelinap tanpa seragam berarti mata-mata, hukumannya mati. Tapi ini bawa kita ke renungan filosofis dari penulis. Kenapa pria sebaik dan semulia Andre harus mati digantung,
Sementara pengkhianat kayak Arnold malah berhasil kabur ke kapal Inggris dan hidup sampai tua. Di mana keadilannya? Wims kasih konklusi moralnya sendiri. Kebajikan dan integritas pada akhirnya ngasih kedamaian sejati, bahkan di tiang gantungan. Andre melangkah ke kematiannya dengan tenang dan dihormati musuhnya. Sedangkan kehidupan Arnold pasca pengkhianatan adalah neraka psikologis. Walau kaya, dia digerogoti paranoia dan kebencian publik. Di Inggris, dia diasingkan masyarakat kelas atas. Bahkan ibu dan saudara perempuannya Andre nolak mentah-mentah buat nemuin Arnold atau berada di satu ruangan sama dia. Itu hukuman sosial yang sangat berat. Jadi, apa makna dari semua ini? Teks ini berujung pada penyerahan pasukan Cornwallis di Yorktown. Di momen kemenangan Amerika itu, nggak ada kebrutalan. Pasukan Amerika dan Prancis nunjukin kebesaran jiwa. Nggak ada sorakan mengejek pas tentara Inggris nyerahin senjatanya. Malah perwira Prancis diam-diam minjemin uang pribadi ke tawanan Inggris supaya mereka tetap bisa hidup layak. Ini ngebuktiin mereka berjuang demi prinsip, bukan dendam. Dan untuk Anda yang mendengarkan, narasi klasik ini ngasih kita sebuah cermin. Wims nulis ratusan halaman buat meyakinkan kita kalau kesuksesan di ranah publik itu selalu berakar pada satu hal fundamental. Yaitu disiplin dan integritas di ruang privat. Di mana nggak ada mata yang ngawasi, ini ninggalin kita sama sebuah pemikiran provokatif buat Anda bawa pulang hari ini. Sebuah perenungan untuk kehidupan modern kita. Coba renungkan, di era modern kita saat ini, di dunia yang penuh layar, di mana setiap gerak-gerik dan opini kita dinilai publik secara instan lewat media sosial, apakah ruang privat untuk ngebangun moral sejati itu masih benar-benar ada? Atau jangan-jangan tekanan hidup modern maksa kita untuk terus ngerancang topeng publik yang sempurna supaya bisa diterima masyarakat. Kasih kepada Anda yang telah meluangkan waktu bergabung bersama kami membedah narasi sejarah yang luar biasa ini. Teruslah bertanya, tetaplah penasaran, dan sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita selanjutnya.